saya kira ke depan kita harus mulai. Paling kurang kita sudah punya ada satu bisnis untuk kelautan, ikan dan lain-lain. So, impian kita juga begitu. Kita harus buat saus sendiri. Jadi itu bisa. Dan kalau ini kita tidak kelola, ya memang kita akan tetap tertinggal NTT itu. Tetapi kalau kita kelola, itu maka potensi NTT ini tidak kecil. Mau sektor laut, mau darat, mau udara, semua menjanjikan. Sehingga ini yang harus kita setnya ke sana. Dan itu hanya kita koperasi pemberdayaan ini kita selalu ini dari kantor pusat sampai ke kelompok-kelompok kita selalu edukasi untuk masyarakat. Bagaimana kita harus keluar dari kita punya istilahnya kita punya cangkang, mau tani pegang tani tapi taninya sudah ini, jadi harus keluar tani yang harus bisnis atau apa yang bisa, begitu juga ternak dan lain-lain, dan itu harus tangani secara profesional. Kalau kita selama ini kan hanya asal kita punya ternak 1-2 ekor ya sudah, padahal kalau kita ternak secara benar itu harus, ya kalau ayam ya harus ribuan ekor, kalau sapi, kerbau dan lain-lain itu harus minimal ya banyak lah. Mau pertanian juga jangan jual hasil komoditi kayak ini mente lalu hanya satu kantong plastik. Jadi kita harus main ton, itu baru kita bisa rubah kita punya kehidupan. Kalau tidak bisa, dan itu saya omong waktu itu. Tapi kemudian tidak ada orang yang meneruskan untuk bagaimana edukasi masyarakat, jadinya seperti ini. Dan sekarang baru dengan hadirnya gubernur bilang itu orang pelaku bisnis, sehingga hasilnya seperti yang kita rasakan. Dan kita bersyukur sekali dan kita punya ini gubernur periode ini, wakil dan gubernur ini, sehingga sangat mendorong kita untuk kita bisa, sehingga kita sudah punya semua sektor yang sekarang ada kita jangkau termasuk Pertaso. Itu selama ini kan kita hanya impian saja, lalu sekarang kita sudah bisa punya. Jadi itu yang saya kira potensinya sangat menjanjikan untuk kita. Tinggal kita berani berbuat, kita berani utang, kita berani melakukan sesuatu yang harus bertanggung jawab. Jangan utang lalu kemudian buat rusak, macet, lalu kemudian kita angkat tangan lalu bilang ini usaha kita bangkrut. Ya resiko, mau bisnis ya harus resiko. Orang bilang hidup itu hanya 2 R, mau resiko dan rezeki. Jadi 2 saja. Kalau mau tidur saja ya tidak bisa, tapi kalau mau maju ya harus punya itu 2 R, resiko dan rezeki. Sektor real ini kita ambil uang dari simpan pinjam, tidak. Itu kita sudah plot mereka punya modal bersama, lalu kita itu. Jadi itu Pak hitung saja 250 kali 300.000 orang, berapa miliar. Lalu kita kelola ini kan belum sampai sekian, kita hanya bagi-bagi minyak sekian miliar, ini garam sekian. Jadi kalau mereka kasih semua, saya kira kita modal besar bisa kita buat lagi. Termasuk yang terakhir saya bilang kita harus buat dengan ini, buat mobil itu namanya karoseri. Kita buat bengkel yang sampai kita cetak mobil di Sikai. Iya, itu kok orang Jawa bisa, kenapa kita tidak bisa? Mau beli peralatan, manusianya kita datangkan dari mana? Dari luar negeri, dari Jepang. Jepang itu bisa tuh. Kalau posisi yang sangat baik itu ada 2. Swalayan dengan ini jasa. Itu sudah memberikan prospek yang bagus. Yang lain juga baik. Tetapi untuk yang sampai dengan bubar untuk tutup, saya kira itu tidak ada. Itu tidak ada. Lalu kemudian soal untuk sosialisasi secara itu saya bilang yang kita punya kekuatan untuk menggambarkan masyarakat ini adalah ada di wartawan. Wartawan yang menulis sesuatu yang untuk mengedukasi mereka. Jadi itu yang saya kira itu tugas wartawan. Jadi kami tidak mampu lah, kami hanya sebatas orang ini. Hanya 2.000 kami, sementara ada 2.000 orang karyawan. Pengelola itu 2.000 kami hadapi dengan 300.000. Bagaimana kami bisa? Lalu kalau ini pendidikan harusnya
ini media itu medsos. Lalu medsos ini juga kadang-kadang berbanding terbalik kan. Yang baik dia bilang buruk, yang buruk dia bilang baik.